Kembali lagi di channel Valen Service. Video kali ini saya mendapati satu unit perbaikan ya. Ini adalah speaker aktif. Teman-teman bisa lihat mereknya adalah Edifier. Dan ini kerusakannya yaitu tombol volumenya hilang ya teman-teman. Jadi speaker aktif ini tombol volumenya itu terpisah ya. Jadi modelnya tuh seperti ini. Nah di situ ada dua colokan ya. Kayaknya sih jack 3,5 mm. Yang satu untuk handset, yang ke kuping. Yang satu lagi saya tidak tahu. Dan yang posisi tombol yang tengah ini, yang ada lingkaran biru itu untuk volumenya ya, pengaturan volumenya. Karena apa? Di sini tidak ada teman-teman. Nih, di sini tuh tidak ada ya. Dan itu terhubung dengan konektor, yaitu konektornya di sini yang tulisannya wire control. Nah, itu untuk mengatur semuanya ya, volume untuk jack handset, sama satu lagi saya tidak tahu. Dan ini potensio untuk bassnya aja ya, jadi tidak ada tombol-tombol lain selain ini untuk potensio bassnya. Sisanya buat in PC dan in CD. Nah ini buat wire control, pengaturan volume. Dan ini buat speaker yang kecilnya, yang ini ya. Nih teman-teman bisa lihat merah dan putihnya seperti ini. Lalu saklar on off. Udah itu aja. Jadi tidak ada pengaturan lain sama sekali ya. Jadi tidak ada pengaturan kayak treble, subwoofer dan lain-lain. Jadi cuma gini doang. Dan ini speaker ini belum memiliki fitur Bluetooth ya teman-teman. Karena serinya masih ya, teman-teman bisa lihat M3 200. Jadi dia belum ada fitur Bluetoothnya ya. Jadi kepinginnya usernya itu yang hilang ini tidak usah dibeli ya, karena harganya mahal teman-teman. Karena harganya seperti ini, dan itu pembeliannya di luar negeri teman-teman. Jadi ya masalah juga ya. Jadi udah mahal pembeliannya di luar negeri, belum sekarang ada kasus bea cukai ya teman-teman. Jadi mahal banget. Nah mending dimodif aja. Dan ini dikasih modul Bluetooth. Nah pengennya itu dia tidak mau pakai ini, minta ditambahkan ya, tambahkan plus pasang modul Bluetooth biar jadi speaker aktif kekinian ya, seperti itu. Jadi teman-teman jika punya ya, merek yang sama, Edifier, dengan kendala ya wire controlnya hilang atau nggak usah deh, pengen pasang modul Bluetoothnya saja, jadi teman-teman bisa simak video ini ya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali lihat channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke? Nah, langsung kita mulai ya teman-teman. Di sini di belakang ini ya, ada beberapa baut yang cukup banyak yang teman-teman bisa lepas ya baut-bautnya ya. Dan ini udah saya lepas baut-bautnya, tinggal dilepas aja covernya. Nah, seperti ini. Nah, dalamnya seperti ini ya. Dalamannya bawahnya seperti ini tanpa ada kabel ini. Dan kabel ini teman-teman, ini udah saya tambahkan. Jadi sebelum saya mulai ini udah saya rangkai terlebih dahulu. Tinggal penjelasannya saja ya teman-teman. Untuk trafo bawaan speaker aktifnya, teman-teman bisa lihat ya. Takutnya teman-teman rusak dan spesifikasinya hilang. Nah seperti ini. Oke. Untuk trafonya teman-teman ya. Dan untuk modulnya, nah sepertinya teman-teman. Nah ini ada banyak lem di sini ya. Ini keras sekali. Ini udah coba saya bongkar-bongkar, ternyata emang bener keras banget ya. Jadi ini yang modul ini tidak bisa saya lepas ya. Jadi paten banget, kalau dilepas takutnya malah pecah. Jadi board ini ya atau PCB-nya bakal patah. Jadi resiko banget ya. Jadi kita mainnya cuma di belakang saja. Nih yang sebelah sini nih. Nah ini untuk kabelnya teman-teman ya. Ini buat modul MP3. Ini saya ambilkan dulu ya. Nah ini dia. Ini modul MP3 yang sudah Bluetooth seperti ini. Ini untuk apa ya? Panel LED-nya ya. Panel LED-nya. Ini untuk USB-nya, micro SD, konektor aux, dan tombol-tombol volume dan mode. Sepertinya teman-teman. Nah seperti ini modelnya.
Ini LED-nya warna merah ya. Untuk bagian depannya dia berwarna merah. Dan colokannya atau soket-soketnya cuma ada 2. Untuk power 1 dan untuk audio outnya 4 pin. Yang satu antena ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini udah saya pasang nih. Yang merah ini untuk antenanya ya. Sisanya audio outnya. Yang ini kan masuk nih. Audio masuk dari sini. Outnya itu ke modul ini ya. Atau board ini. Nah, terus untuk powernya ada beberapa rangkaian yang saya buat sendiri ya, teman-teman. Bisa seperti ini. Ntar saya kasih tahu rangkaiannya seperti apa ya. Nah, ini untuk modulnya teman-teman. Di sini ada bacaannya, jadi teman-teman tidak mungkin keliru ya. Di sini ada bacaan antena. Ini untuk antena. RO itu maksudnya R untuk outnya audio. AG itu untuk ground. LO-nya itu L untuk outnya audio. Nah, yang merah ini, soket yang merah, ini ground pin pertama dan pin keduanya adalah strom DC 12 volt. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk menggunakan strom 5 volt bisa di soket ini ya. Tapi ini tidak ada soket, jadi teman bisa pindahkan ke sebelahnya ya teman-teman. Pindahkan sebelahnya yang soket merah ini, yang 12 volt ke 5 volt. Nah, karena kita membutuhkan yang 12 saja ya. Ini karena udah ada. Jadi nggak usah dipindah-pindahkan. Dan untuk modifikasinya, nah ini dia penting banget. Nah teman-teman udah saya rangkai ya kabelnya, tinggal ditiru saja. Yang ini untuk groundnya ya teman-teman. Ini groundnya. Ini saya mengambil di ini dia konektor CD ya, di bagian CD. Nah ini konektor 3,5 mm. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya ya, pemasangannya itu ini kan tidak bisa nggak bisa saya bongkar ya. Jadi kalau ini nggak dicolok ke sini, dia nggak bakal bisa keluar suara teman-teman. Jadi kalau mau dicoloknya seperti ini saja ya. Nah, baru bisa diaktifkan. Nah, ini buntungnya seperti ini nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa biar agak rapi ya, potong aja kabelnya dan disisakan konektornya seperti ini. Ini kenapa harus diselipkan ke sini? Nah, karena ini terhubung ya teman-teman. Jadi groundnya itu terhubung dengan RO dan LO. Nah, untuk R sama L-nya, nah teman-teman bisa lihat di sini saya sudah saya salah sih ya, tapi sebentar. Saya cek dulu. Ya siapa tahu mau ngikutin sama persis ya. Yang R-nya itu di sebelah kanan ya teman-teman, sebelah sini. Yang L-nya itu sebelah sini nih, sebelah kirinya. Nah, seperti itu. Contoh ini tidak pakai ini ya, konektor yang saya bilang itu ya. Nah, ini mulai kita cek ya teman-teman ya. Untuk membuktikannya, ini di selektor buzzer ya, untuk avometer digitalnya. Nah, ini untuk kaki yang tengah itu ground ya. Tengah ground, ini untuk audio outnya. Nah, teman-teman bisa lihat, itu terhubung ya. Dia terhubung ke ground semua. Nah, seperti ini. Jadi solusinya adalah menancapkan konektor aux ini ke sini. Ini konektornya buntung ya teman-teman. Nah, seperti ini buntung. Nah, teman-teman bisa lihat dia sudah tidak short lagi ya, atau tidak terhubung. Ini mau saya bongkar bagian dalamnya, tapi karena dilem jadi susah ya teman-teman ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat tuh, posisinya tuh dilem tuh, nggak bisa saya bongkar. Jadi ya dia pada hancur ya. Jadi ya cari gampangnya saja. Oke. Untuk masalah ini sudah beres. Oh iya, untuk wire controlnya kan ini kan hilang ya. Jadi harus ditambahkan dengan potensio eksternal ya. Jadi dibikin sendiri. Ini dia rangkaiannya ya. Saya menggunakan potensio stereo yang B10K. Nah, rangkaiannya seperti ini kabel-kabelnya. Ini oh ya, untuk susunannya ya. Yang kiri itu adalah ground.
Yang tengah ini RO-nya ya, RO sama LO-nya. Dan yang kanan ini untuk audio in-nya. Nih, hanya selai untuk ini ya. Nah, untuk kaki yang di bawah modulnya, teman-teman bisa lihat ya. Kurang jelas. Nah, untuk yang kaki pertama nih, kalau tampilannya seperti ini ya. Ini untuk audio yang masuknya ya. Yang dari IC-nya, ini IC keluar ke sini ke kabel kuning, lalu ke potensio, lalu membagikannya ke kaki yang nomor 3 dan 4 ya teman-teman. 3 dan 4 ini untuk audio yang masuk ke sini ya. Jadi setelah dari IC ke kabel kuning, dari kabel kuning lari ke kabel merah. Nah, itu pembagiannya ya. Dan yang hitam itu untuk groundnya ya. Ini jalur groundnya itu di kaki yang ke-5. Nah, seperti itu. Dan yang bawahnya ini tidak terpakai ya. Yang untuk handset itu. Jadi nggak usah dipedulikan. Itu nggak penting sih masalahnya ya. Yang penting mah volumenya bisa kita setting. Nah, ini dia solusinya ya. Untuk pengganti wire controlnya. Berikutnya ini dia. Ini adalah rangkaian untuk menyalakan modul ini ya teman-teman ya. Ini kan keterangannya 12 volt ya teman-teman. Tegangannya 12 volt. Dan yang ini tuh tegangannya 17 volt ya teman-teman. 17 volt. Jadi tidak bisa langsung ke modul ini. Ini modulnya kalau mau langsung dipakai, ini secara tidak langsung dia protek. Bukannya langsung rusak ya, tapi ini terprotek jadi tidak bisa difungsikan ya. Jadi mau dipencet percuma, tidak bisa karena dia terprotek. Jadi butuh tegangan pas ya. Nah, rangkaiannya itu saya tambahkan di modulnya ini. Ini kabel merah itu untuk plus dan kabel hitam ini untuk ground ya. Udah saya bedakan. Ini saya menggunakan resistor 10 ohm. 10 ohm ya. Teman-teman bisa pakai yang setengah watt atau seperempat watt. Ini saya menggunakan yang setengah watt ya. Nah, berikutnya adalah IC. Ini adalah IC regulator yang serinya adalah L7812CV. Nah, ini dia IC regulatornya. Berikutnya adalah elko. Teman-teman bisa lihat ini elko saya menggunakan 50 volt 220 mikro. Nah, seperti ini. Untuk rangkaiannya ya, ini saya perjelas untuk rangkaiannya. Nah, rangkaian seperti ini teman-teman. Untuk setrum masuk ke IC, ini setrum ya. 17 volt melalui resistor ke kaki yang pertama dari IC. Nah, IC terus kaki yang kedua ini elko yang ground ya. Terus dapat setrum juga dari groundnya juga yang dari modul. Nih, berikutnya kaki yang ketiga itu elko yang plusnya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Dan untuk outnya ini dia, ini soket outnya ya. Ini ambil dari ground yang di tengah dan plusnya yang di kaki ini. Jangan di kaki yang ini ya, percuma. Nah, yang di kaki yang ketiga ya, ini untuk bagian plusnya, jadi merubah tegangan. Nah, tegangannya itu nggak jauh beda dari aslinya, tapi dia bisa untuk menghidupkan ini ya, modul Bluetoothnya teman-teman. Bisa saya buktikan. Jadi sebentar. Saya colok terlebih dahulu. Nah, ini posisi sudah on ya teman-teman. Saklarnya sudah on. Kita rubah di selektor 20 saja ya. Kita tes. Kalau yang langsung dari modul, ini dia dari modul ya. Jadi mesin bawaan speaker aktif. Itu dia 17. Oh, sorry kebalik. Nah, ini dia 17 volt, 80. Nah, setelah dibikin rangkaian, tegangannya langsung berubah ya teman-teman. Nah, turun. Jadi 16,96. Nah, seperti ini. Dan ini bisa untuk menghidupkan modul Bluetooth ya.
Teman-teman bisa lihat ini ya. Langsung saya nyalakan ya modul Bluetooth-nya ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dipencet ya atau dirubah modenya. Nah, seperti ini. Dia normal ya, teman-teman. Tuh. Nah, seperti ini. Ini kalau tidak pakai rangkaian, ini nggak bakal bisa pindah-pindah mode ya. Atau mau dipencet apapun juga nggak bakal bisa. Makanya harus dirubah dulu tegangannya ya. Oke, sudah aktif. Dan ini sudah oke, semuanya sudah oke. Tinggal ditentukan bagaimana caranya memasang modulnya. Nah, ini dia posisinya di mana ya teman-teman untuk pemasangan modulnya. Dan sudah saya tentukan, sudah saya bolong, dan posisinya di sebelah sini, ya. Nah, posisinya bakal saya pasang di sini ya. Di sini. Nah, ini bahannya itu lumayan tebal ya teman-teman. Untuk bahan speaker aktifnya nih cukup tebal ya untuk kardusnya. Jadi agak keras, jadi harus digerinda ya. Ini bekas gerindaannya. Dan untuk potensio volumenya ya, paling saya pasang di belakang sini ya. Bukan. Sekitar mana ya? Sekitar sinilah ya, biar nggak ganggu ya. Nih, sekitar sini nih, antara sebelah sini atau ya pokoknya sekitar sinilah teman-teman ya. Nggak mungkin di sini, di mereknya bakal kelihatan jelek, mending di sebelah sini. Ya, ini saya rapikan ya, akan saya rapikan, jadi teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Nggak seperti ini nih, cuma trial saja, atau biar teman-teman bisa tahu ya rangkaian di dalamnya. Saya tambahkan apa, seperti apa. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Nah teman-teman, ini udah saya rapikan ya. Modul Bluetooth-nya sudah saya pasang di bodinya. Terus yang bagian potensionya untuk volume ya sudah saya pasang beserta dengan knopnya ya. Ini knop yang biru ini knopnya namanya. Dan untuk bagian ini jack 3,5 mm nya belum saya pasang ya. Jadi teman-teman bisa cek juga ini kenapa tidak ada suaranya ya. Nah, ini saya pasang dulu untuk powernya. Oh, muncul tanda Bluetooth. Ini sudah on ya untuk mode Bluetooth-nya. Ini teman-teman tidak bisa mendengar sesuatu ya. Ini volumenya saya pentokin ke atas. Ini juga sama ya. Ini saya pullin, saya matikan. Saya nyalakan kembali. Ini Bluetooth, tidak terdengar suara apapun karena jacknya ini masih ngesot ya. Jadi harus dipasang jacknya. Untuk jacknya ini ya pasang sini karena ini kurang bagus karena ada kabelnya. Nah ini dia ya, ini udah saya sediakan seperti ini, tinggal pasang aja seperti ini, set. Nah aman ya, rapi, tinggal kita nyalakan saja. Bluetooth mode. Nah suara Bluetooth sudah terdengar ya teman-teman. Nah, ini tinggal dikoneksikan saja dengan HP-nya. Ini dia. Kita nyalakan Bluetooth-nya ya. Sampai terhubung. Oh ya, untuk volume saya kecilkan dulu ya. Kecilkan dulu di tengah-tengah. Nah, ini dia. Sudah terhubung. Tinggal kita setel musiknya. Nah, kita play ya. Nah, sudah muncul ya suaranya teman-teman. Bisa teman-teman dengar volnya. Dan untuk pembeliannya, ini udah ada remote ya teman-teman ya. Ini remote-nya seperti ini. Dan untuk modenya juga bisa disetting ya. FM mode. Radio, aux. Ini track ini nggak tahu ya saya. Biarinlah. Nah, ini Bluetooth. Kita play lagi untuk musiknya. Nah, untuk equalizernya dia main ya teman-teman. Ini equalizernya. Ini saya kecilkan dulu. Nih, untuk equalizernya dia pop, rock, jazz, clear, cool. Ini apa nih? Cus, terus non.
Nih ya. Ini pop nih, kita start popnya. Nah, ini kencang ya suaranya. Untuk volume juga bisa dipolin ya. Oh, kalau ini udah full ini. Belum nih. Oh, masih bisa ya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, volumenya masih bisa ditambah ya teman-teman. Ini kan 42 ini, masih bisa dipentokin jadi 50. Nah, seperti ini ya. Fullnya di 50, jadi volumenya itu ada 3 dari modul Bluetooth, dari speaker aktifnya sendiri, sama di handphone. Nah, seperti itu. Nah, ini solusi untuk mengganti yang namanya wire control ya teman-teman, dan lebih canggihnya kita pasang Bluetooth seperti itu. Jadi simple ya teman-teman ya, praktis dan mudah sekali untuk dipelajari. Oke? Oh iya, tambahan lagi, karena ini pemasangannya di box yang ada bassnya, jangan lupa di tombol ini diganjel pakai isolasi ya di bagian dalamnya, biar dia tidak bergetar-getar. Soalnya ini bass ini kan menghasilkan getaran ya. Ini tombolnya agak kendor sedikit ya, jadi harus diganjel pakai isolasi atau double tip ya teman-teman ya, biar tidak mengganggu suaranya. Oke? Kayaknya cukup sekian ya dari saya. Bagaimana caranya menambah modul Bluetooth dan mengganti wire controlnya dengan potensio yang biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya ya. Dadah.